Pasti luar biasa kan? Tidak terasa kita kembali memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, mari kita sama-sama puji Dia. Berterima kasih pada Tuhan. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Satu nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan adalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang Tuhan di kami bersuka.
sebagian dari firman Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
Inilah pujian penyembahan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan nanti Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman. Pada pagi hari ini sama-sama kita mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, gak terasa kita sudah menginjak di bulan Agustus, dan besok kembali kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita mengetahui sepanjang sejarah Indonesia pernah dijajah oleh negara lain. Nah, kurang lebih 3,5 abad Indonesia pernah dijajah, di mana pada saat itu kekayaan Indonesia dan hak-hak dari setiap orang direbut oleh bangsa lain. Nah, kita mau sama-sama membayangkan pada saat itu bagaimana orang-orang yang hidup di zaman penjajahan. Sangat-sangat gak enak ternyata orang yang saat itu dijajah. Mereka mengalami kesengsaraan yang begitu luar biasa, mereka mengalami penindasan yang begitu luar biasa. Mereka yang seharusnya bisa mengalami kemerdekaan, mereka yang seharusnya bisa mengalami kebebasan, mereka bisa menikmati semua kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, tapi mereka pada saat itu tidak dapat merasakannya. Mereka dijajah di negara mereka sendiri, yaitu di negara Indonesia ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, di mana pada saat itu ada pemuda-pemuda, mereka yang menyerahkan dirinya, mereka menyerahkan nyawanya untuk membela kemerdekaan Indonesia. Kita melihat pada saat itu negara Indonesia semua dari seluruh pulau-pulau mereka bersatu. Mereka bersatu untuk memikirkan, mereka bersatu untuk mengatur strategi agar Indonesia bisa merdeka. Dan kita sama-sama merenungkan pada pagi hari ini bagaimana orang-orang yang hidup di zaman penjajahan itu. Ya, mereka sangat nggak enak, mereka tidak merasakan kebebasan, mereka mungkin bertindak apa-apa mereka dibatasi. Pokoknya mereka sangat nggak nyaman pada saat itu, dan kakak juga percaya pada saat itu mereka juga tidak ingin mengalami masa-masa seperti itu. Nah, pada pagi hari ini Kak Mariam mau mengajak kita semua untuk kita belajar dari firman Tuhan, di mana Kristus sendiri telah memberi kemerdekaan yang sejati bagi setiap kehidupan kita. Kita belajar di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 ayat 30. Di mana LAI memberikan judul kebenaran yang memerdekakan. Kak Maria akan membacakannya di ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi kita mengetahui dalam konteks ini pada saat itu Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Ya, pada saat itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang duduk diam dan mendengarkan dari pengajaran Yesus. Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah terang dunia, dan ketika Yesus juga menjelaskan bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Dan pada saat itu banyak orang-orang yang menjadi takjub, yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini juga bertepatan dengan peristiwa ketika seorang imam-imam datang kepada Yesus dan menyerahkan seorang perempuan yang berbuat zina kepada Tuhan. Dan mereka berkata, dalam hukum Musa berkata bahwa seorang yang kedapatan berbuat zina harus dilempari batu sampai mati, dan mereka seperti menyerang Yesus. Nah, tapi kita melihat bahwa dengan hikmat yang diberikan Allah, hikmat yang ada dalam diri Yesus dan kebijaksanaan, Yesus menjawabnya dengan, siapa dari kalian yang tidak pernah melakukan dosa, kalian boleh melempari wanita ini dengan batu. Dan kita melihat begitu luar biasanya hikmat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maka nggak ada satupun orang dari mereka yang maju untuk melempari wanita itu dengan batu. Dan Tuhan pun berkata kepada wanita itu, aku pun juga tidak akan merajam engkau dengan batu. Maka Tuhan memberikan kesempatan pada wanita itu untuk bertobat. Nah, kita melihat bahwa luar biasanya pengajaran kebenaran yang dibawa oleh Tuhan pada saat itu. Banyak orang-orang Yahudi yang menjadi takjub akan pengajaran yang dibawa Tuhan, akan semua hal-hal yang dikatakan Yesus, karena kita melihat tidak banyak juga orang-orang yang menjadi
menjadi iri, termasuk imam-imam pada saat itu. Dan kita melihat di pembahasan pada pagi hari ini bahwa di ayat yang 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita melihat di ayat ini dikatakan ketika orang-orang Yahudi itu percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Maksudnya tetap dalam firman-Ku itu apa? Tuhan berkata kepada mereka, jikalau, dan kepada setiap kita pada pagi hari ini, jikalau setiap kita tetap pada firman Tuhan, berarti kita menghidupi firman Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, kita mau tetap tinggal di dalam firman Tuhan, kita menuruti setiap perintah-perintah firman Tuhan, maka kita dikatakan adalah murid-murid yang sejati. Kita melihat bahwa sikap atau sifat dari murid-murid yang sejati adalah mereka yang mau terus belajar firman Tuhan, mereka yang terus mau tinggal di dalam firman Tuhan itu sendiri. Dikatakan mereka adalah murid Tuhan. Ya. Kak Maria beli gambaran. Kalian pada saat ini adalah murid dari salah satu sekolah di Jember ini. Ya. Kalian tentu tahu tugas dari seorang murid itu apa, yaitu untuk selalu belajar dan belajar. Sama seperti ketika kita menyerahkan diri kita, ketika kita mengatakan aku adalah murid Tuhan, ya, tentu kita akan selalu terus belajar mengenai firman Tuhan. Kita akan terus berusaha untuk mengenal Tuhan, ya, kita akan terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Ini yang dikatakan sebagai murid Tuhan yang sejati. Banyak orang-orang yang berkata bahwa dia adalah pengikut Tuhan. Banyak orang-orang yang mengklaim dirinya, saya adalah murid Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan mereka melalaikan firman Tuhan. Mereka melupakan firman Tuhan, mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Bahkan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan pun mereka melupakannya. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang lain. Tapi pada pagi hari ini kembali kita diingatkan, murid yang sejati adalah murid yang terus-menerus tinggal di dalam firman Tuhan, dan terus melakukan dan terus belajar mengenai firman Tuhan itu sendiri. Nah, puji Tuhan. Dan juga di sini dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, betapa luar biasanya seorang yang menyerahkan dirinya menjadi murid Tuhan. Kita memiliki suatu hak istimewa. Ya, kita di sini dikatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Bagi setiap kita yang mau menyerahkan diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Bagi setiap diri kita yang menyerahkan diri kita untuk menjadi murid Tuhan. Tuhan menjadikan kebenaran yang memerdekakan kita. Ada suatu kebenaran, ada sesuatu pemberitaan yang akan memerdekakan kita. Kita melihat pada saat itu di ayat yang ke-33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kita melihat di sini. Ya, pada awalnya mereka berapi-api, mereka percaya kepada Tuhan, tapi ternyata mereka bukan murid yang sejati. Ya, kita melihat ketika Tuhan menyampaikan pengajarannya, mereka merasa tersinggung. Mereka berkata, bagaimana kamu kok mengatakan kami ini akan merdeka? Kami ini sudah merdeka. Kami ini keturunan Abraham. Ya, dan pada saat itu orang-orang tahu bahwa Abraham adalah bangsa yang besar, bangsa yang keturunannya memiliki janji Allah. Pada saat itu orang-orang Yahudi mereka menyombongkan itu. Mereka berkata, kami sejak lahir kami ini sudah merdeka. Kami nggak pernah diperhamba siapapun. Kami nggak pernah menjadi budak siapapun. Nah, ini yang mereka sombongkan di hadapan Tuhan. Ketika pengajaran itu menegur mereka merasa bahwa aku bukan budak, aku sudah merdeka sejak lahir, aku nggak butuh kemerdekaan itu. Seolah-olah mereka berkata seperti itu. Nah, namun kita melihat bahwa ternyata pada saat itu yang mereka katakan itu nggak benar. Ya, mereka itu pada saat itu bangsa Yahudi pernah dijajah oleh pemerintahan Romawi dan juga oleh pemerintahan Mesir. Nah, mereka tidak mengakui itu, tapi mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham. Ya, di mana kita mengetahui bahwa Abraham menerima janji yang diberikan Tuhan, pewaris janji Tuhan. Dan mereka merasa, aku ini loh keturunan Abraham, aku sudah
menerima janji itu, karena aku juga keturunan Abraham, sama seperti Abraham yang menerima janji daripada Tuhan, janji keselamatan yang daripada Tuhan. Kita belajar pada pagi hari ini bahwa keselamatan itu ternyata tidak turun temurun. Ya, kayak Abraham, ketika Abraham mempunyai anak, ya Abraham selamat karena ketaatannya juga, karena imannya kepada Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Ya, dan mereka memikirkan pada saat itu bahwa keturunan Abraham itu akan selamat. Nah, tapi tidak demikian. Dan dikatakan di ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Sini Tuhan menekankan kepada mereka apa yang dimaksudkan Tuhan bahwa mereka akan dimerdekakan. Mereka akan dimerdekakan dari apa? Yaitu dari dosa. Di sini seolah-olah Tuhan berkata bahwa semua orang di dunia ini sebenarnya mereka itu nggak merdeka. Ya, sebenarnya mereka itu hidup di dalam dosa. Kita mau sama-sama belajar pada pagi hari ini bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan itu sendiri. Di mana dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati adalah mereka yang terbebas dari segala belenggu dosa. Ya, di mana mereka tidak menjadi budak dosa. Dikatakan di ayat yang 34 tadi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, ketika seorang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui karya penebusannya di kayu salib, maka orang itu tidak akan menjadi budak dosa. Ciri-ciri seorang yang mengalami kemerdekaan yang sejati adalah terbebas dari belenggu dosa. Kita mengetahui bahwa pada saat Indonesia dijajah, para pemuda-pemuda Indonesia mereka berjuang mati-matian membela negara kita agar negara kita merdeka. Kita melihat bahwa kemerdekaan itu mereka usahakan sendiri. Berbeda dengan kemerdekaan yang diberikan, kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Ini semata-mata bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita memperoleh kemerdekaan itu. Bukan karena jerih lelah kita mendapatkan kebebasan itu, tapi semata-mata hanya dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi Kak Maria tekankan, hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui karya penebusannya, melalui karya keselamatannya. Ketika Tuhan melakukan misi keselamatannya, dia harus disalib dan dia harus mengalami berbagai penderitaan yang luar biasa. Itu membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi ciri-ciri orang yang sudah mengalami kemerdekaan adalah mereka tidak lagi menjadi budak dosa, mereka tidak lagi ada keinginan untuk selalu menuruti hawa nafsu. Ya, di mana dikatakan budak dosa itu adalah mereka yang selalu hidup di dalam dosa. Mereka melakukan dosa bukan karena terpaksa, tapi karena memang keinginan mereka untuk selalu menghidupi dosa itu sendiri. Mereka tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Yang mereka pikirkan di hati mereka, di pikiran mereka hanya mau berbuat dosa. Itu yang dikatakan budak dosa. Mereka menjadi hamba dosa. Mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka dibelenggu oleh setiap dosa-dosa mereka. Dan kita mengetahui bahwa poin yang kedua, ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati adalah selalu mempunyai keinginan dan kerinduan untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dikatakan, "Jika kamu adalah muridku, maka kamu akan tetap tinggal di dalam aku, tetap tinggal di dalam firman Tuhan, tetap menghidupi firman Tuhan." Kita melihat bahwa seorang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati, yang pertama mereka tidak lagi menjadi budak dosa. Dan yang kedua adalah mereka selalu mempunyai keinginan dan kerinduan untuk selalu tinggal dan menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Di mana seorang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati, mereka tidak hanya memikirkan dosa. Ya, bahkan mereka, kalau bisa mereka menjauhkan diri mereka dari dosa itu. Ketika mereka berbuat dosa, mereka segera menyadari itu dan mereka segera meninggalkan itu. Mereka tidak terus berlarut-larut ke dalam dosa itu. Mereka dalam hatinya selalu memiliki kerinduan, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Aku nggak mau jadi budak dosa lagi, tapi aku ingin selalu menaati firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, merasakan anugerah kasih karunia yang Tuhan
Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita layak untuk menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Masa kita mau lagi dijajah oleh dosa? Ya, seharusnya kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah poin yang ketiga, di mana ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati adalah yaitu mereka yang tidak lagi takut atau merasa khawatir akan kebinasaan. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan hanya melalui mulut kita berkata percaya, tapi kita menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang percaya, kita adalah murid Tuhan yang sejati. Kita menunjukkan buah dalam setiap kehidupan kita, tentunya buah yang manis. Dan kita mengetahui bahwa seorang yang sudah dimerdekakan, seorang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati, mereka tidak takut akan kebinasaan. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya, ketika seorang mungkin pada saat mereka belum dimerdekakan pada saat itu, ya, mereka hidup di bawah tekanan maut. Ya, di mana orang-orang yang berbuat dosa pada saat itu dan pada akhirnya mereka akan menghadapi maut, dan mereka tidak akan mendapat hidup kekal. Tapi berbeda dengan orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka tidak akan lagi dikuasai oleh rasa takut akan kebinasaan mereka, karena mereka menyadari bahwa mereka telah mendapatkan hidup kekal. Pada saat kita mati nanti, kita sudah menyadari bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu gentar, karena Tuhan sudah membebaskan setiap kita dari belenggu dosa. Tuhan sudah memerdekakan kita, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita memiliki kemerdekaan yang sejati itu. Itu yang menjadi pegangan kita selama kita hidup. Ingat, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bukan lagi menjadi hamba. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita sudah dimerdekakan melalui karya penebusan Tuhan yang begitu luar biasa. Membebaskan kita dari rasa khawatir, membebaskan kita dari segala kutukan, membebaskan kita dari segala rasa yang menghantui setiap pikiran kita. Kita sudah tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Ayolah setiap kita pada pagi hari ini, firman Tuhan dengan jelas memberitahu setiap kita bahwa status kita adalah sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan. Kita sudah mendapatkan jaminan hidup kekal dari Tuhan itu sendiri. Kita tahu bahwa kita nanti pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Bapa. Oleh sebab itu jangan takut. Ya, Tuhan sudah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi setiap kita anak-anaknya yang dikasihinya. Begitu besar kasih yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Maka pada pagi hari ini, kita yang percaya kepada Tuhan, ya, marilah kita membuktikan bahwa kita ini adalah murid Tuhan yang sejati. Marilah kita hidup dengan membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang sudah dimerdekakan. Jangan mau diperhamba oleh dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, Rasul Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi, pesan Kak Maria buat adik-adik semua, ingat bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jangan mau kita diperhamba oleh dosa. Ketika kita mengetahui bahwa hal itu adalah dosa, kita menyadari bahwa itu adalah dosa, segeralah kita meninggalkan semua itu. Hiduplah sebagai orang yang dimerdekakan, senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kau Allah yang telah memerdekakan setiap kami. Kau Allah yang telah melepaskan kami dari setiap kuk perhambaan dosa, Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang terbebas dari segalanya itu, Tuhan. Kau telah membebaskan kami dari maut. Kau telah membebaskan kami dari setiap belenggu dosa, Tuhan. Terima kasih untuk karya yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Kami boleh tetap meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Minggu depan, jangan lupa ikut ibadah remaja. Teman-teman bisa akses di YouTube channel Genji Teen KPPS Jember. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji.
Kami harap kalian bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami. Stay connected with us. Bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, kami berharap teman-teman bisa subscribe agar teman-teman tetap update dengan ibadah-ibadah selanjutnya, dan juga teman-teman bisa follow Instagram di genji.teen agar teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan bagi teman-teman yang belum masuk dalam Connect Group, dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kiranya ibadah hari ini boleh memberkati kita semua. Jangan lupa jaga hubungan selalu dengan Tuhan agar Tuhan selalu memulihkan negara ini, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa setiap minggu kedua ada perjamuan kudus di gereja. Jadi buat teman-teman yang bisa datang, yuk kita sama-sama rayain. God bless you and we love you.